Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Andra Deandra dengan NIM 251110166. Saya dari kelas D 2025 kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan penerapan etika bisnis dan CSR pada PT Unilever Indonesia Tbk. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu etika bisnis dan CSR. Etika bisnis adalah prinsip dan nilai moral yang menjadi pedoman perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis agar setiap keputusan dan tindakan dilakukan secara adil, jujur, transparan, serta bertanggung jawab terhadap karyawan, pelanggan, mitra, dan masyarakat. Sedangkan Corporate Social Responsibility atau CSR adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Etika bisnis dan CSR ini saling berkaitan, yang dimana etika bisnis mengatur bagaimana perusahaan seharusnya bertindak, sementara CSR menunjukkan bagaimana perusahaan mewujudkan tanggung jawab tersebut dalam praktik. Di sini ada profil singkat PT Unilever. PT Unilever Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1933 dengan komitmen kuat terhadap inovasi dan keberlanjutan dalam industri FMCG. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan consumer good terbesar di Indonesia yang menjadikan etika bisnis sebagai pilar utama operasionalnya melalui Unilever Code of Business Principles. Fokus utama mereka adalah keberlanjutan, sustainability, yang diwujudkan melalui program pemberdayaan masyarakat seperti edukasi kesehatan gigi, kampanye cuci tangan, serta pengembangan sistem bank sampah di berbagai wilayah Indonesia untuk menekan dampak lingkungan. Di sini ada keterkaitan PT Unilever dengan etika bisnis dan CSR. Yang pertama, penerapan teori utilitarianisme dalam kesehatan. Teori ini yaitu merupakan prinsip etika yang menilai suatu tindakan berdasarkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Teori ini dipakai pada program kesehatan dan higiene Unilever seperti kampanye cuci tangan, Lifebuoy, atau edukasi gigi Pepsodent di PT Unilever, karena program-program ini dirancang untuk menghasilkan kemanfaatan terbesar bagi masyarakat luas sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis. Nah, di sini ada penerapannya. Yang pertama yaitu pencegahan penyakit massal, kemanfaatan sosial. Program edukasi cuci tangan Unilever bertujuan menurunkan angka penderitaan akibat diare dan infeksi saluran pernapasan pada anak-anak. Melalui program sekolah sehat, Unilever menargetkan jutaan anak untuk mengubah perilaku hidup bersih yang sehat langsung mengurangi beban biaya kesehatan publik. Selanjutnya ada efisiensi sumber daya. Dengan mengedukasi perilaku preventif atau mencegah penyakit, Unilever menciptakan dampak yang lebih jauh besar dan murah dibanding tindakan kuratif atau mengobati. Ini menciptakan kebahagiaan berupa kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat ekonomi yang rendah, memiliki akses terbatas ke rumah sakit. Selanjutnya, keberlanjutan bisnis yang saling menguntungkan. Dari sisi korporasi, program ini meningkatkan permintaan produk seperti sabun dan pasta gigi. Namun, dalam pandangan utilitarian, hal ini tetap etis karena konsekuensi akhirnya menguntungkan kedua pihak, yang dimana perusahaan mendapatkan profit dan masyarakat meningkatkan standar kesehatan. Selanjutnya, skabilitas dampak. Melalui Yayasan Unilever Indonesia, program ini menjangkau pelosok daerah. Luasnya cakupan ini memenuhi syarat utama utilitarianisme, yaitu memberikan manfaat bagi jumlah orang terbanyak, the great number. Di sini ada implementasi CSR. PT Unilever Indonesia Tbk berkomitmen untuk membuat dampak positif melalui implementasi CSR yang membagi tanggung jawab perusahaan menjadi 4 tingkatan.
Di sini implementasi piramida CSR Carroll. Yang pertama ada tanggung jawab ekonomi. Tanggung jawab ekonomi tetap konsisten menghasilkan profit dan nilai bagi pemegang saham. Yang dimana profit di sini dijadikan fondasi untuk menjaga kelangsungan usaha dan mendukung program sosial perusahaan. Yang kedua, tanggung jawab hukum. Mematuhi regulasi pemerintah termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persawahan terbatas. Nah, di sini regulasi BPOM, ketenagaan dan lingkungan, kepatuhan hukum dipandang sebagai kewajiban dasar perusahaan kepada negara dan masyarakat. Yang ketiga, tanggung jawab etis. Menerapkan standar moral tinggi dalam rantai pasok tanpa diskriminasi. Melalui Unilever Code of Business Principles termasuk larangan diskriminasi, eksploitasi tenaga kerja, serta penerapan etika dalam rantai pasok dan transaksi kepada konsumen. Yang terakhir di sini ada tanggung jawab filantropis. Berkontribusi nyata bagi masyarakat melalui Yayasan Unilever. Yayasan Unilever Indonesia menjadi perusahaan yang menjalankan program edukasi kesehatan, kebersihan, dan pemberdayaan masyarakat. Program ini bersifat berkelanjutan dan selaras dengan kegiatan bisnis utama. Nah, di sini ada konsep triple bottom line atau 3P, profit atau pilar utama. PT Unilever Indonesia Tbk memandang keuntungan sebagai hasil dari praktik bisnis yang bertanggung jawab. Profit diperoleh melalui penjualan produk kebutuhan sehari-hari dengan penjaga kualitas, inovasi, dan kepercayaan konsumen secara berkelanjutan. Yang kedua adalah people, pilar sosial. Unilever berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan karyawan melalui edukasi kesehatan dan kebersihan, perlindungan hak tenaga kerja, serta pemberdayaan komunitas dan mitra usaha. Masyarakat diposisikan sebagai pemangku kepentingan utama, bukan sekadar konsumen. Yang terakhir di sini ada planet atau pilar lingkungan. Perusahaan berusaha meminimalkan dampak lingkungan dengan pengurangan limbah plastik, pengembangan kemasan ramah lingkungan, efisiensi energi dan air, serta program bank sampah berbasis masyarakat. Nah, di sini ada solusi bagi perusahaan. Yang pertama, penguatan pengawasan digital. Perusahaan perlu memperkuat sistem pengawasan berbasis digital untuk memastikan seluruh vendor dalam rantai pasok mematuhi standar etika kerja internasional, khususnya ISO 26000. Pengawasan digital memungkinkan pemantauan yang lebih transparan, akurat, dan berkelanjutan sehingga dapat minimalkan risiko pelanggaran etika, eksploitasi tenaga kerja, serta ketidaksesuaian praktik bisnis. Yang kedua, di sini ada inovasi kemasan sirkular. Maksudnya perusahaan disarankan untuk mempercepat transisi menuju penggunaan kemasan yang 100% dapat dilaur ulang melalui inovasi desain dan material yang ramah lingkungan. Strategi kemasan sirkular ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga membantu perusahaan memenuhi tuntutan regulasi nasional serta standar keberlanjutan global, sekaligus meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen. Terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu PT Unilever Indonesia telah mentransformasi etika bisnis dari sekadar kepatuhan menjadi keunggulan kompetitif melalui prinsip utilitarianisme. Perusahaan memastikan setiap keputusan memberikan kemanfaatan maksimal bagi masyarakat sekaligus memperkuat loyalitas merek. Implementasi CSR, mereka telah mencapai tahap triple bottom line 3P yang matang, di mana aspek sosial, people, dan lingkungan planet menjadi penggerak utama pertumbuhan keuntungan profit. Dengan mengintegrasikan piramida CSR Carroll, Unilever membuktikan bahwa bisnis yang berkelanjutan adalah bisnis yang mampu menjalankan tanggung jawab ekonomi dengan misi filantropi yang berdampak nyata. Etika bagi Unilever adalah tentang membangun kepercayaan, sedangkan CSR adalah strategi untuk menciptakan nilai bersama, shared value bagi perusahaan dan masyarakat. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.